Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akan menjelaskan tentang peran Indonesia di dalam Konferensi Asia Afrika. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu KAA? Tenang, di sini kita bakal ngejelasin apa itu pengertian dari KAA dan juga peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Oke, let's go. Teman-teman masih ingat gak sama cerita Perang Dunia Kedua? Seperti yang kalian ketahui, berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1945 telah menciptakan dua blok negara superpower, yaitu blok Barat dan juga dengan blok Timur. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menganut sistem liberalisme, sedangkan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet menganut ideologi komunis. Nah, latar belakang Konferensi Asia Afrika nantinya akan berkaitan nih dengan adanya dua blok ini. So, karena ada persaingan ideologi antara blok Barat dan juga blok Timur yang berujung pada Perang Dingin pada tahun 1947. Meskipun hanya perang ideologi, nyatanya Perang Dingin ini mempengaruhi kestabilan politik dunia loh. Saat itu, blok Barat maupun blok Timur saling berlomba-lomba meraih dukungan dari negara-negara kawasan Asia dan Afrika, sehingga banyak pihak yang merasa kalau dengan adanya Perang Dingin ini lama-kelamaan bisa membuat dunia terpecah. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang biasanya menangani masalah-masalah dunia pun masih belum berhasil menyelesaikan masalah Perang Dingin ini. Hal ini pun membuat negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merasa perlu adanya kerjasama dan solidaritas antar negara. Dari situ, gagasan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika muncul pada Konferensi Kolombo. Apalagi semangat pejuang bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin meningkat setelah kemenangan pasukan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Dan akibat dari kemenangan itu, dimulailah proses dekolonisasi di Asia, di kawasan Asia Afrika. Tapi kenapa sih hanya negara-negara di kawasan Asia dan Afrika saja? Nah, salah satu latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah adanya kesamaan nasib. Kalau dilihat dari sejarah nih ya, banyak negara di kawasan Asia dan Afrika yang sama-sama pernah dijajah. Selain itu, banyak rakyat di Asia dan Afrika yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan akibat dari penjajahan dan peperangan. Adapun arti Konferensi Asia Afrika bagi negara-negara miskin dan berkembang, yakni untuk menghentikan eksploitasi ekonomi dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesengsaraan. Nah, ada juga nih tokoh-tokoh yang terlibat pada Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, Jawaharlal Nehru dari India, Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Muhammad Ali dari Pakistan. Kelima negara ini disebut sebagai pelopor KAA nih guys. Adapun tujuan KAA yaitu yang pertama mewujudkan perdamaian dunia, yang kedua memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika, yang ketiga memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan di Afrika. Nah, pada dasarnya hal yang diutamakan dalam pertemuan ini yakni bagaimana cara mewujudkan netralitas yang berarti tidak memihak blok Barat maupun blok Timur. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah bentuk penerapan politik Indonesia yang bebas, aktif. Salah satu upaya Indonesia, salah satunya untuk mewujudkan perdamaian dunia dapat kita lihat dari peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Oke, beberapa peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah: Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pemrakarsa terselenggaranya KAA. Salah satu peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah bahwa Indonesia merupakan pelopor atau pemrakarsa terselenggaranya Konferensi Asia Afrika bersama panca negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka. Sebelum diadakannya Konferensi Asia Afrika, Indonesia bersama panca negara telah melakukan pertemuan yang di dalamnya membahas mengenai pematangan Konferensi Asia Afrika.
Pertemuan pertama diadakan di Kolombo atau disebut dengan Konferensi Kolombo yang diadakan pada tanggal 28 April 1954 hingga 2 Mei 1954. Konferensi ini juga sering disebut sebagai Konferensi Pancanegara I. Kemudian pertemuan kedua diadakan di Bogor dan sering disebut sebagai Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara III. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954. Dalam konferensi ini dibahas mengenai pematangan rencana diadakannya KAA di Indonesia. Yang kedua, tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika yang kedua adalah sebagai tuan rumah pada pelaksanaan KAA pertama yang diadakan di Bandung. Selain sebagai tuan rumah pada KAA pertama, Indonesia juga sebelumnya sudah beberapa kali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Berikut ini beberapa KAA yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu yang pertama pada tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung pada 18 sampai dengan 24 April 1955. KAA yang kedua tahun 2005 di Jakarta pada 22 sampai dengan 23 April 2005 dan di Bandung pada 24 April 2005. Dan KAA yang ketiga itu tahun 2015 di Jakarta pada 19 sampai dengan 23 April 2015 dan di Bandung pada 24 April 2015. Yang ketiga, Panitia Konferensi Asia Afrika. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika yang selanjutnya adalah sebagai penyelenggara sekaligus panitia penyelenggara pada Konferensi Asia pertama di Indonesia. Tokoh Indonesia yang menjadi panitia pada Konferensi Asia Afrika pertama adalah Sanusi Hadjadinata, Gubernur Jawa Barat, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua Konferensi Asia Afrika. Ruslan Abdul Ghani, Sekjen Kemenlu Negara Indonesia sebagai Sekjen Konferensi Asia Afrika. Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia sebagai Ketua Komite Kebudayaan. Insinyur Royeseno, Menteri Ekonomi Indonesia sebagai Ketua Komite Ekonomi, dan Presiden Soekarno sebagai pemberi sambutan pembukaan Konferensi Asia Afrika. 4. Pendirian Museum Asia Afrika di Bandung. Selanjutnya yang merupakan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah sebagai pendiri Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Pendirian Museum KAA ini digagas di dalam forum saat rapat Panitia peringatan 25 tahun KAA pada tahun 1980. Akhirnya, gagasan tersebut disambut baik oleh Presiden Soeharto dan dirancang serta dilaksanakan oleh PT Dekenta Bandung. Museum KAA ini kemudian diresmikan pada tanggal 24 April 1980 oleh Presiden RI Soeharto sebagai puncak peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika. Inilah beberapa peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Sekian penjelasan Dari kami, mengenai Konferensi Asia Afrika. jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apa sih ulang? Bagian kelima negara ini Coba dilihat nah. Cuma 4 aja. Ya, empat aja.